Kembali lagi dalam mata kuliah bisnis dan manajemen budidaya perairan. Oke, kita masuk materi kuliah pertemuan 3 dan 4. Di sini ada komoditas dan sistem budidaya perikanan. Komoditas budidaya perikanan adalah spesies atau jenis biota yang diproduksi melalui budidaya perikanan dan diperdagangkan atau komersial. Biota akuatik yang diproduksi mencakup kelompok ikan, udang, moluska, dan alga. Kelompok biota akuatik tersebut digabung dan diberi istilah ikan. Jadi, ikan dalam budidaya perikanan dapat diartikan secara luas sebagai semua biota akuatik yang mencakup ikan, udang, hewan bercangkang, echinodermata, dan alga. Nah, sistem budidaya perikanan adalah wadah beserta fasilitas pendukungnya yang digunakan untuk memproduksi ikan. Wadah adalah suatu sistem karena terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara sinergis. Yang kedua, terkait dengan teknologi dan komoditas budidaya perikanan yang diusahakan sehingga membentuk suatu sistem produksi, serta terkait dengan lokasi atau kawasan di mana sumber air untuk keperluan budidaya perikanan itu berada. Oke, di Indonesia terdapat hampir 50 spesies ikan konsumsi yang sudah dibudidayakan secara komersial sehingga menjadi komoditas budidaya perikanan, menjadi barang yang diperdagangkan, belum lagi ratusan ikan hias. Nah, komoditas budidaya perikanan adalah jenis biota ikan dalam arti luas yang diproduksi oleh kegiatan budidaya perikanan dan diperdagangkan. Pengelompokan komoditas budidaya perikanan didasarkan pada berikut ini. Yang pertama morfologi, yang kedua habitat, ketiga taksonomi, yang keempat kebiasaan makan, dan kelima distribusi geografis. Oke, di sini morfologi. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa komoditas budidaya perikanan terdiri dari kelompok ikan, udang, moluska, echinodermata, dan alga. Pengelompokan tersebut didasarkan pada karakteristik morfologi dan sifat biologi komoditas budidaya perikanan. Serta pengelompokan ini dijadikan terminologi dalam statistik perikanan dan dunia perdagangan. Ikan adalah kelompok komoditas budidaya perikanan yang memiliki sirip, dan sirip tersebut umumnya digunakan sebagai alat pergerakan. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat contoh komoditas budidaya perikanan dari kelompok ikan. Ada ikan mas, gurame, nila, mujair, patin, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada udang. Udang itu masuk dalam kelompok komoditas budidaya perikanan yang memiliki karapas atau kulit atau mantel luar yang relatif keras dan kaku yang menyeliputi seluruh permukaan tubuhnya. Kalau moluska adalah kelompok komoditas budidaya perikanan yang memiliki cangkang yang keras dan bisa membuka atau menutup karena memiliki semacam engsel disebut ligamen. Cangkang tersebut berfungsi sebagai alat atau organ perlindungan terhadap bahaya dari lingkungan eksternal. Echinodermata adalah kelompok komoditas budidaya perikanan yang memiliki duri pada permukaan kulitnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Alga disebut kelompok komoditas budidaya perikanan yang bersel tunggal. Alga terdiri dari mikroalga dan makroalga. Yang kedua ada habitat. Nah, kelompok ikan, udang, moluska, echinodermata, dan alga tersebut hidup di habitat alamiahnya, air tawar, air payau, dan air laut, sehingga dikenal ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut, atau udang air tawar, udang air payau, dan udang laut. Yang ketiga ada taksonomi. Komoditas budidaya perikanan bisa berdasarkan klarifikasi taksonomi sehingga dikenal golongan hewan dan tanaman. Pada golongan hewan dikenal ikan golongan ciprinid, siklid, koregonid, salmon, dan Clardid. Yang keempat ada kebiasaan makan.
Komoditas budidaya perikanan dikelompokkan berdasarkan kebiasaan makannya menjadi ikan herbivora, ikan omnivora, dan ikan karnivora. Ikan herbivora adalah kelompok ikan pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada ikan gurame, ikan kowan, dan masih banyak lainnya. Terima kasih.